Saya mau sampaikan kejadian nyata ya, tapi ini mungkin sangat langka, sangat jarang sekali. Jarang. Yang cerita orang yang fiqah, di antara guru kami yang memberikan tausiah dalam pernikahan saya, itu orangnya baik, dikenal soleh luar biasa. Ya, seorang alim beliau, alim. Yang muda tapi sangat dihormati, sangat dihormati. Namanya Kiai Haji Ahmad Qayyum, Qayyum namanya. Ya, di daerah ujung Jawa Tengah sana itu luar biasa. Dan dari pesantren beliau banyak lahir juga tokoh-tokoh besar, termasuk juga ada dari turunan Menteri Agama yang baik-baik dulu itu ya. Dan Masya Allah kalau dibantu, nggak mau dibantu pesantrennya, nggak mau dibantu dari pemerintah, nggak mau, maunya dari sendiri aja, dipastikan hartanya yang cukup baik, yang baik itu yang beliau gunakan. Yang paling menarik begini, paling menarik beliau cerita bahwa dulu didapatinya nyata beliau kisahkan dalam satu acara, saya ingat betul 18 Februari beliau cerita kepada kami, dia sampaikan dulu pernah ada orang yang kalau dengar adzan marah-marah luar biasa. Bukan cuma marah, tapi mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Apa ini suara ya, hewan lah yang tidak layak diucapkan, yang menggonggong dan sebagainya. Apa ini suara yang bersangkutan? Saya nggak berani menyebutkan, kan? Setiap begitu, satu kali meninggal dia. Karena dia muslim, maka diperlakukanlah dengan perlakuan seperti halnya muslim yang lainnya. Tapi teman-teman, ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya, dibuka sebagian dari kafannya, dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba begitu sedikit gini, langsung kaget pada loncat yang dibawa ke atas. Nampaklah perubahan di mulutnya seperti moncong binatang disebutkan tadi. Seorang langsung kemudian menguburnya, meninggalkannya, dan kemudian sudah, kisah itu sangat populer sekali dan disimpan. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang jadi bincangkan kembali untuk jadi pelajaran. Biasanya yang seperti ini kecil. Jadi ada ayatul kaun, ayatullahi fil kaun. Ya, ada ayatullahi fil kaun. Hati-hati, ada fil Quran, fis sutur, ada fis sutur, ya, ada ayatullahi fil kaun, ada fis sudur, ada fis sutur. Ya, di ayatullahi fil kaun tufassiru ayatul Quran, tufassiru ayatullahi fil kaun. Di kadang-kadang kalau seseorang sudah jauh dari Allah, maka ditunjukkan fenomena di alam raya yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, hanya Allah yang menjadikan itu semua, mustahil pada yang lain. Kalau semua tanda itu muncul, Anda belum juga ingat pada Allah, maka itu luar biasa, menunjukkan imannya sangat lemah. Harusnya orang baca Quran yakin. Baca Quran belum yakin, lalu diberikan buktinya, belum yakin juga, perlu diberikan apa lagi? Jelas di sini? Maka Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan tanda-tanda kebenaran kami, kebesaran kami di afaq, di semesta ini, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka yakin bahwa semua yang berasal dari Allah itu benar. Kalau tanda di alam sudah ditampakkan, Anda belum yakin juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Ya, dari mana ceritanya ada seorang bayi lahir, tiba-tiba ada lafaz Quran di badannya? Gak ada yang bisa ngukir itu. Gak ada. Dari mana ceritanya ada anak lahir, tiba-tiba prematur, divonis tidak mungkin hidup dengan baik, 3 tahun tiba-tiba hafal Quran. Masya Allah. Dari mana seperti itu? Ya, kalau Anda dengan cerita-cerita itu masih belum yakin dengan Allah, Anda perlu diceritakan apa lagi? Dan ditampakkan apa lagi? Maknanya adzan apa? Adzan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya adzan. Kenapa disebut adzan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan adzan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Selesai Tunisia, Maroko adzan. Aljazair adzan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Makanya kalau Anda cek waktu-waktu adzan, setiap kota di Indonesia aja kan ada beda ya. Sekian menit Kelapa Gading selesai, Sunter adzan, sekian Bekasi adzan, terus 24 jam nggak pernah selesai. Muter terus. Dan di situ ada hidayah. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah lewat telinganya. Tidak sedikit orang-orang yang non-muslim dengar adzan masuk Islam. Diperkenalkan Allahu Akbar, nama Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, hidayah itu berubah menjadi hidayah ibadah. Ada hidayah iman untuk mengakui Allah, ada hidayah ibadah bagi yang sudah beriman bisa meningkatkan ibadahnya untuk mendekat kepada Allah. Kan bukti orang beriman itu kan amal saleh. Amal saleh itu nampak pada ibadah.
Makanya setiap Anda menemukan kalimat iman di Quran selalu bersanding dengan amal soleh. Ya, walas, Quran surah 103. Walas, innal insana lafi khus illa alladzina amanu. Setelah iman, wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah iman, wa yuqimunas salah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Setiap ada kata iman, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bentuk amal soleh itu ibadah. Jadi kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, akan nampak dalam ibadahnya. Nah, ketika Allah kemudian menyeru kita lewat suara muadzin, Allahu Akbar, itu hidayah untuk meningkatkan iman. Makanya agak heran teman-teman, ada hidayah itu datang lewat mata, lewat telinga. Antum kan bisa lewat jalan selain jalur masjid. Dari kantor kan pulang bisa lewat yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa lewat masjid gitu? Kenapa tiba-tiba mendengar suara adzan? Itu kan hidayah Allah. Nah, jadi orang-orang beriman itu ketika mendengar hidayah Allah itu terdorong untuk ibadah. Kata Allah, kalau pengen khusyuk rasakan, mungkin Anda wafat pada saat itu. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat jangan tertinggal. Sebagai pembuktian keimanan. Tapi yang paling menarik, ayatnya belum selesai. Wassalatil wusta. Dan salat pertengahan khususnya. Yaitu waktu subuh dan asar. Kenapa waktu ini sangat penting untuk diperhatikan? Baca hadis yang lain, kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri fasadu lillahi ta'ala. Hei kalian hati-hati, kata Allah. Awas, beraktivitas hati-hati. Karena kalian dicatat, diawasi oleh malaikat. Dimalu. Ya awas, hati-hati kalau sedang berbuat maksiat atau terfikir berbuat salah. Terfikir berbuat maksiat, rasakan ada yang mencatat di samping kita. Kalau itu belum sanggup menghentikan maksiat Anda, rasakan akan diwafatkan di waktu itu. Apa mau wafat dalam keadaan maksiat? Anda ke kantor, tiba-tiba ada orang nyogok. Rasakan saat menerima sogokan itu Anda wafat. Ya, makanya tuliskan di buku-buku Anda, tuliskan di atas TV Anda, tuliskan di komputer Anda di atasnya, maksiat wafat. Itu aja. Itu gampang loh. Jadi begitu lihat TV itu acara gosip, maksiat wafat, pindahin. Ya, handphone tulisin maksiat wafat, ya kan? Begitu lihat gambar-gambar nggak bagus, wafat nih itu. Ya, pindahin. Itu paling gampang loh.